Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses yang ada di mata kuliah Bisnis Intelijen atau Kecerdasan Bisnis. Proses-proses yang akan saya jelaskan yaitu ETL, skema workbench, dan kemudian dashboard. Yang pertama, kita harus menyiapkan konektornya terlebih dahulu. Konektor kita setting di Pentahut Data Integration, Libex, kemudian JDBC. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita untuk men-start XMPP. Karena untuk mengakses ke localhost phpMyAdmin harus di-start dulu XMPP-nya. Kemudian pastikan php.ini kita pastikan file uploadnya lebih dari 2 ya. Seperti ini. Ini tadi sudah saya setting menjadi 8. Mengapa saya setting menjadi 8? Karena file saya sangat besar, lebih dari 2. Setelah itu kita masuk ke browsing, masuk PHP localhost phpMyAdmin, masuk, kemudian kita buat tabel minimarket. Ini tadi saya sudah membuat database minimarket. Di sini ada 2 database minimarket dan kemudian minimarket.olabs. Jadi nanti database itu akan di ETL dan kemudian masuk di minimarket.olabs. Sudah tahu kan caranya untuk mengimport? Gampang saja, nanti itu langsung tulis namanya minimarket seumpama tabel minimarket, kemudian setelah buat kemudian masuk ke import, kemudian pilih, jangan lupa untuk memilih nama SQL-nya. Setelah itu pilih file SQL-nya, kemudian open. Karena saya tadi sudah mengimportnya dan lumayan lama juga untuk bisa sukses, jadi saya langsung saja ya. Kemudian setelah semuanya tersetting, kemudian masuk ke Pentahut Data Integration, kemudian masuk ke spoon.bat. Ini juga lumayan lama, jadi dibutuhkan kesabaran juga, sama seperti tadi waktu kita menyeting localhost-nya. Jadi nanti waktu ini selesai meload, nanti tuh munculnya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita cancel. Setelah masuk, kemudian kita file new transformation. Nah, kemudian kita akan membuat apa? Kita akan membuat adalah dim cabang. Pertama-tama kita harus mengkoneksikan database-nya. Nama yang akan kita koneksikan ke database mana? Seumpama kita akan mengkoneksikannya di database minimarket. Kemudian jangan lupa connection tipenya adalah MySQL. Kemudian host name-nya adalah localhost. Kemudian database name-nya adalah minimarket. Username-nya adalah root
Kemudian jangan lupa kita aksesnya menggunakan akses JDBC. Kemudian kita coba tes. Setelah muncul seperti ini, berarti kita telah berhasil mengkoneksikan. Kemudian oke. Kemudian kita buat lagi satu, namanya minimarket underscores OLapse. Jadi nama ini tuh harus sama kayak nama database-nya yang tadi ya. Nama connection tipenya adalah minimarket juga, localhost. Kemudian database name-nya adalah minimarket underscores OLAP. Username-nya root. Ingat ini juga JDBC sama. Kemudian kita tes. Setelah berhasil akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke desain. Kita akan membuat dim cabang. Yang pertama adalah kita harus menyusun tabel input. Kedua adalah masuk ke transforms, kemudian add sequence. Setelah itu select values, dan yang terakhir adalah masuk ke output, tabel output. Untuk bisa direlasikan, karena saya tidak menggunakan mouse, jadi saya menggunakan hook. Jadi from step to step, jadi dari mana ke mana. Yang pertama saya akan merelasikan dari tabel input ke add sequence. Oke. Kemudian dari add sequence ke select values. Oke. Kemudian dari select values ke tabel output. Oke. Udah selesaikan, kemudian kita masuk ke sini. Kita pilih minimarket seumpama. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita oke. Kemudian kita masuk ke SK cabang. Untuk SK cabang kita beri nama step tadi, jadi SK cabang, nama filenya SK cabang, kemudian kita oke. Selanjutnya adalah select value. Select value-nya seperti ini. Jadi nama SK cabangnya ini nama query-nya harus kita letakkan di paling atas. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke tabel output. Step namanya adalah tabel output. Kemudian kita mengkoneksikannya ke minimarket OLapse. Mengapa? Karena ini merupakan seperti wadah untuk menampung data yang dimaksudkan. Kemudian target tabelnya adalah dim cabang. Kemudian oke. Setelah oke, kemudian setelah kita cek, pasti hasilnya seperti ini. Setelah semuanya seperti ini, berarti telah selesai. Kemudian kita langsung masuk ke transformasi yang kedua. Yang kedua kita akan membuat dim karyawan. New transforms dim karyawan. Kemudian seperti yang tadi kita masuk ke input, kemudian tabel inputnya.
Jadi di dim karyawan itu mempunyai dua tabel input. Dim karyawan terdiri dari tabel karyawan dan tabel cabang. Yang kedua adalah stream lookup. Stream lookup Setelah itu adalah add sequence. Sama seperti tadi, kemudian select values, dan yang terakhir adalah tabel output. Kemudian kita relasikan seperti yang tadi, pakai hop ya jika tidak memakai mouse. Jadi dari tabel input, sebelumnya kita namain dulu aja ya biar nggak bingung. Kita namain dulu aja, namanya tabel cabang. Oke. Oh, maaf. Mungkin nanti. Jadi kita harus mengkoneksikan dulu aja. Dari tabel input pertama ke stream lookup. Oke. Kemudian dari tabel input kedua ke stream lookup. Oke. Kemudian dari stream lookup ke add sequence. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dari add sequence ke select values. Oke. Dan yang terakhir adalah dari select values ke tabel output. Nah, belum muncul. Ke tabel output. Oke. Karena saya belum memilih yang pertama. Dari sini. Select values ke oke. Belum bisa juga. Select values. Oke. Terus tabel output. Oke. Nah, sudah kan? Nah, jadi tadi itu tabel yang pertama kita namain tabel karyawan, kemudian connectionnya adalah minimarket, kemudian langsung get XCL statement, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita oke, kemudian tabel yang kedua dari tabel cabang, connectionnya dari minimarket, kemudian get SQL select statement, maka akan muncul seperti ini. Kemudian oke. Setelah itu stream lookup tabelnya dipilih dari tabel cabang, kemudian oke. Nah, ini tuh dipilihnya yang unik ya, yang key-nya. Kemudian oke, kemudian add sequence-nya. Nah, dari SK karyawan, kemudian oke. Kemudian dari sini ini adalah primary key-nya dari SK karyawan. Kemudian jangan lupa di get field ya. Kemudian kita oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel output.
tabel output kita dari connectionnya dari minimarket underscore olabs ya. Kemudian coba kita launch. Oke. Ada masalah di tabel outputnya. Kita coba sini. Mungkin nama ini ya. Database minimarket underscore olab. Oh ya, connection type-nya adalah MySQL, kemudian username-nya adalah root, kemudian di JDBC, kemudian kita tes. Oke, berhasil. Kemudian oke. Kemudian kita masuk lagi ke tabelnya. Mungkin kesalahannya dari sini ya. Kemudian oke. Kemudian coba kita launch. Oke. Ini sudah benar semua. Kita execute coba. Oke. Close. Oke. Kemudian kita run. Oke. Telah berhasil kan? Kemudian selanjutnya kita akan membuat transformasi dim produk. Seperti yang tadi, transformasi kemudian kita ke tabel input. Tabel inputnya ada 2. Kemudian masuk ke stream lookup. Stream lookup itu ada di lookup, kemudian di stream lookup, kemudian di transforms at sequence, kemudian select values, kemudian yang terakhir adalah tabel output. Tabel output. Seperti yang tadi, kita tidak menggunakan mouse, jadi kita menggunakan hops. Dari tabel output input ke stream lookup. Oke. Kemudian dari tabel input kedua ke stream lookup. Oke. Kemudian dari stream lookup ke add sequence. Oke. Dari add sequence ke select values. Oke. Kemudian dari select values ke tabel output. Oke. Setelah semua sudah
dihubungkan, direlasikan, kemudian kita masuk ke tabel input. Jangan lupa koneksinya ini tabel dari minimarket ya, kemudian get SQL, maka akan muncul seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian tabel yang kedua sama seperti yang tadi, minimarket koneksinya, kemudian get SQL statement, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian stream lookup seperti ini. Jadi dia dari key-nya yang dipakai kode kategori. Kemudian oke. Kemudian add sequence. Name value-nya adalah SK produk. Kita oke. Kemudian yang ini adalah select values. Ingat ya, SK produknya ini harus berada di atas. Caranya cuma kontrol lalu kita tunjuk ke atas bawah, kita taruh di atas, kemudian oke. Kemudian tabel output. Nah, tabel outputnya ini kan masih salah. Nah, kita koneksikan lagi. Minimarket underscore OLAP localhost. Database-nya namanya minimarket underscore OLAP. Username-nya root. Kita tes. Oke, berhasil. Kemudian oke. Kita ganti koneksinya. Setelah semua oke, coba kita tes. Terjadi kesalahan. Kita coba quick launch, ternyata masih salah. Kita execute, kita oke, close, kemudian oke. Kita coba lagi untuk merun, kita launch. Oke. Semua relasi sudah tercentang, berarti ini tandanya sudah benar. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat dim waktu. Langsung saja dim waktu, kita coba open dari sini. Kalau begitu kita akan membuat dim waktu. Terlebih dahulu kita buat koneksinya mini market underscore OLAP. Localhostnya localhost. Jangan lupa koneksi type-nya. Kemudian database name-nya adalah minimarket underscore OLAP username-nya adalah root. Kemudian kita tes. Oke, berhasil. Kemudian oke. Kemudian saya akan menjelaskan dim limit. Ini merupakan beberapa step
untuk menghasilkan dim limit. Jadi di sini ada date limit. Date limit ini berisi dua data yang akan dihitung untuk mendapatkan suatu nilai yang berguna untuk di step selanjutnya. Ini ada day, div, ddiv, abs, one, total, day. Kemudian kita oke. Kemudian create time dimension ini jangan lupa, ini ada SQL-nya. Kemudian time dimension creation terdiri dari generate date, add numbers day, calculate date, remove initial date and day numbers. Kemudian step selanjutnya adalah lookup name of quarter. Lookup name of quarter ini ada 3. Ada lookup name of month, lookup name of day. Masing-masing ini adalah pendukung di proses sebelumnya, yaitu name of quarter. Name of quarter ke step selanjutnya itu adalah lookup name of month, kemudian name of day ke step selanjutnya adalah lookup name of day. Setelah lookup name of day, menuju ke ring village, kemudian block until table creates, kemudian ada 2 step lagi yang terakhir, ada load in time, dan kemudian generate default row. Kita akan membuka satu persatu agar tahu. Nah, ini generate date, start date. Jadi waktu pertama yang akan dimulai untuk mengolah datanya. Kita oke. Kemudian add numbers of day. Add numbers of day. Seperti ini. Kemudian oke. Kemudian menuju ke calculate date. Seperti ini. Kita oke. Kemudian remove initial date and num. Jangan lupa ini tuh nanti di get field ya, maka akan muncul seperti ini. Oke, kemudian menuju ke lookup name. Lookup name. Nanti di sini juga di get field, terserah mau di get field atau di get lookup field. Oke. Di lookup name of quarter ini step sebelumnya adalah name of quarter. Name of quarter. Jadi di sini ada 2 name quarter dan quarter name. Oke. Kemudian step selanjutnya adalah lookup name of month. Lookup name of month diambil dari month. Mungkin ini tuh tabel waktu month. Kemudian kita oke. Kemudian akan masuk ke lookup name of month. Muncul seperti ini. Jangan lupa di get field atau di get lookup field. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu name of day. Name of day ada day underscore name, day abbr, kemudian oke. Kemudian setelah lookup name of day selesai, menuju ke range
village. Nah, seperti ini. Jangan lupa nanti di get field. Setelah ini langsung muncul ke block until table create. Kemudian akan menuju ke dua arah. Yang satunya mengarah ke load dim. Jadi nanti itu menghasilkan data-data dari masing-masing tabel tadi. Seperti ini, load dim. Get field yang ini, kemudian yang ini juga di get field, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya generate default no. Nah, ini otomatis ya, nanti akan muncul seperti ini jika step sebelumnya benar. Kemudian di oke saja. Nah, coba kita cek, kita launch. Nah, tercentang semua. Ini telah berhasil kalau kayak gini ya. Step selanjutnya akan menjelaskan tentang fakta penjualan. Yang terakhir saya akan menerangkan tentang fakta penjualan. Jadi di sini langsung saja, karena step-step yang dibutuhkan banyak, jadi saya langsung menyiapkannya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah input tabel. Kemudian ini database value lookup, kemudian get SK karyawan, get SK cabang, get SK time, select value, dan yang terakhir adalah tabel output, fakta penjualan. Di dalam tabel input ini terdapat step nama. Step nama kita beri nama tabel input transaksi. Kemudian koneksinya adalah minimarket. Kemudian jangan lupa di get XCL select statementnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita oke. Kemudian kita berganti ke get SK produk. Connectionnya ke minimarket underscore olabs. Dan diambil dari tabel produk. Kemudian seperti ini, kemudian kita oke. Kemudian get SK karyawan. Sama seperti tadi, cuman bedanya kita mengambilnya dari dim karyawan. Jadi di sini ada key-nya adalah kode karyawan. Kemudian kita oke. Selanjutnya adalah get SK cabang. Sama seperti tadi, cuman bedanya di tabel. Tabelnya dim cabang. Key-nya menggunakan kode cabang. Ini merupakan primary key dari tabel cabang. Kemudian SK cabang. Kemudian kita oke. Kemudian select values. Kita urutkan. Sesudah kita select values, kita oke. Dan terakhir adalah tabel input. Seperti ini. Step namanya bernama tabel output fakta penjualan. Kemudian mengkoneksikan ke minimarket underscore olabs. Kemudian kita oke. Nah, jadi seperti ini.
worksheet resultnya seperti ini. Selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema workbench, tentang langkah-langkah pembuatan skema dengan skema workbench. Jadi skema workbench ini kita akan membuat sebuah skema berdasarkan database yang sudah dibuat, yaitu database minimarket lab. Nah, yang langkah pertama kita buka terlebih dahulu workbench.bat-nya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, seperti inilah wujud dari skema workbench. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan mengkonfigurasi atau membuat sebuah koneksi. Kita set connection. Nah, kemudian kita masukkan nama koneksinya, misal di sini yaitu minimarket lab. Kemudian hostname itu letak di mana database tersimpan di host atau alamat hostnya. Di sini misalkan localhost. Kemudian database namanya diisikan nama database, misal minimarket lab. Jadi databasenya di sini. Nah, minimarket lab. Nah, ini adalah tabel-tabel dari database-nya, ada dimensi cabang, karyawan, produk, waktu, dan fakta penjualan. Nah, kemudian ini kan database name-nya minimarket lab disesuaikan. Kemudian port number-nya default MySQL 3306. Kemudian username-nya root dan tanpa password. Kita coba lakukan tes. Nah, connection to database minimarket lab is okay. Berarti koneksi sudah bisa dilakukan atau sudah terkoneksi. Kemudian kita oke. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat file. Kita klikkan file, new, skema untuk membuat skema. Nah, setelah membuat skema, kita klik kanan, kita tambahkan cube. Nah, cube ini adalah representasi dari fakta. Jadi di dalam database ini terdapat tabel fakta, yaitu fakta penjualan. Jadi kita namai saja cube-nya. Kita beri nama penjualan. Kemudian setelah kita memberi nama cube penjualan, kita masukkan tabel fakta, add tabel. Nah, ini fakta penjualan. Setelah itu, setelah masukkan tabel fakta penjualan, kita membuat dimension. Setelah fakta sudah, add dimension. Nah, dimension ini adalah representasi dari tabel dimensi. Di sini kan ada 4 tabel dimensi, dimensi cabang, dim karyawan, dim produk, dan dim waktu. Nah, di sini juga kita akan berarti kalau di database-nya ada 4 tabel dimensi, berarti di dimension-nya di sini juga kita akan membuat 4 dimension, yaitu yang pertama kita misal dimensi cabang. Langsung saja cabang. Nah, dimensi cabang kita masukkan foreign key dimensi cabang yang ada di fakta penjualan, yaitu SK cabang atau surrogate key-nya cabang. Kemudian kalau sudah di cabang kita add hierarchy. Add hierarchy kita namai hierarchy cabang. Nah, setelah menambahkan hierarchy, kita tambah juga tabelnya di hierarchy cabang. Karena kita di cabang, berarti tabelnya kita ambil dimensi cabang.
Nah, kalau sudah di hierarki cabang, kita ambil primary key-nya, dimensi cabang sebagai SK cabang. Ini primary key dari tabel dimensi cabang. Kemudian kalau sudah kita add level, kita tambahkan level. Nah, kalau level ini representasi dari kolom-kolom yang ada di tabel cabang. Jadi di dalam tabel cabang ada satu, dua, semua kolom kecuali SK cabang, kecuali primary key-nya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Jadi kita juga akan membuat 6 level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di level yang pertama yaitu untuk kode cabang, berarti kita namai di sini kode cabang. Kemudian kolomnya kita ambil dari kode cabang di dimensi cabang. Di sini untuk level type-nya kita namakan reguler. Oh ya, untuk type-nya kode cabang kita pakai string. Kemudian untuk kedua yaitu nama cabang. Nama cabang. Kolomnya nama cabang. Kemudian string juga sama. Setelah itu kode kota. Kolomnya kita ambil kode kota, tipenya string, sama. Oh maaf, salah, terjadi kesalahan. Jadi bukan di name column tapi di kolomnya. Kota. Kemudian ada kode provinsi, nama provinsi dan nama kota. Kode provinsi dari kolom kode provinsi, tipenya string, kemudian dan nama provinsi, nama string, kemudian yang terakhir ada nama kota, diambil dari kode kota, kolomnya, kemudian tipenya string, reguler. Nah, setelah setelah membuat level, berarti untuk dimensi cabang sudah cukup, sudah bisa digunakan. Nah, untuk dimensi yang lain juga menggunakan cara yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian karena ini belum lengkap, karena masih silang, karena belum menambahkan measure. Kita tambahkan measure-nya terlebih dahulu. Nah, setelah ini new measure, kita akan membuat measure untuk total cabang. Total cabang. Kemudian kolomnya ke cabang, data type-nya integer. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk measure-nya.
Nah, measure ini bebas mau nambah berapa aja, bisa menambah total karyawan dan juga caranya sama. Yang membedakan hanya kolom ini. Kalau karyawan berarti menggunakan kolom SK karyawan. Seperti itu. Nah, jadi dalam sebuah skema, membuat skema itu terlebih dahulu membuat cube-nya. Kemudian cube itu adalah representasi dari tabel fakta. Kita masukkan tabel faktanya. Setelah memasukkan tabel fakta dan measure ini termasuk di dalam fakta dalam cube penjualan. Kemudian kita tambahkan dimensionnya. Dimension ini representasi dari tabel dimensi. Kita misalkan dimensi cabang, dan dimensi cabang ini kan dalam tabel cabang berarti terdapat beberapa kolom. Nah, kolom ini yang dinamakan level, jadi ada kode cabang, nama cabang, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa menambahkan tabel dimensi cabang terlebih dahulu. Nah, sedemikian penjelasan dari saya mengenai skema workbench. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan setting pada user console dan administration console. Di sini nantinya kita akan melakukan analisis menggunakan Saiku dengan menggunakan workbench yang telah dipublish. Namun sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan koneksi database ke platform minimarket wallet yang telah ada. Ini merupakan nama koneksinya dengan backend-nya menggunakan form.mysql driver, kemudian username-nya root, password-nya tidak ada, dan URL-nya langsung nama database-nya dan port dari database-nya. Coba dilakukan tes, ya koneksinya berhasil. Setelah itu kita melakukan publish dari workbench yang telah ada dengan kita masuk ke file, yaitu klik publish. Ini menggunakan password yang telah ada, yaitu password. Kemudian ini untuk masuk ke user console, yaitu dengan menggunakan user2 dan passwordnya password. Oke. Tunggu koneksinya. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama koneksi yang ada di sini, administration console, yaitu namanya wallet. Telah sesuai, dan ini merupakan folder lokasinya. Kemudian langsung dipublish. Nah, setelah publish selesai, coba kita refresh. Kita coba lakukan analisis menggunakan Saiku. Di sini kita akan diminta untuk melakukan input user. Kita akan menggunakan user2. Dengan passwordnya password. Dengan adanya workbench yang telah dipublish, kita berhasil untuk membuat sebuah analisis. Coba kita lakukan analisis dengan menggunakan Saiku. Kita memilih cube atau yang sudah ada pada workbench. Nah, di sini kita sudah masuk nih fakta penjualan ini dari workbench yang telah ada. Klik fakta penjualan. Di sini sudah ada measures atau perhitungan, yaitu jumlah produk, jumlah cabang, jumlah karyawan, dan total penjualan. Sedangkan di sini yaitu dimensi-dimensi yang ada pada minimarket OLAP. Coba kita lakukan beberapa contoh query dari jumlah produk, jumlah cabang, jumlah karyawan berdasarkan kebijakan. Mari kita tunggu bagaimana hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis menggunakan Saiku.
Ya, kita akan dengan menggunakan skema yang telah kita pakai sebelumnya, yaitu skemanya bernama fakta penjualan minimarket. Di sini kita coba memilih dari skema fakta penjualan minimarket, kita ambil fakta penjualan. 4 ini merupakan dimensi yang ada pada skema. Berikut penyusunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu total karyawan, total cabang, total produk, total harga berlaku cabang, total modal cabang, total biaya cabang, hingga total jumlah pembelian. Kita akan mencoba melakukan analisis dengan dua sederhana, yaitu total jumlah pembelian, tahun, ini sebagai kolomnya, kemudian row-nya kita coba namakan. Ini merupakan hasilnya. Dari sini kita lihat ada nama cabangnya Makassar, Jakarta Pusat dengan total jumlah pembelian datanya seperti berikut. Nah, ini adalah hasil analisis dengan menggunakan Saiku. Selanjutnya, kita buat dashboard menggunakan CDI dengan klik simbol CDI ini. Setelah itu akan muncul tampilan CDI. Pertama yang akan disajikan adalah layout panel. Layout panel adalah fitur untuk membuat halaman view dashboard. View dashboard ini digunakan untuk melakukan desain tampilan dashboard. Jadi dapat ditambahkan dengan sintak HTML, CSS, JavaScript, dan lain. Selanjutnya, cara menambahkan kolom, HTML, row, dan lain sebagainya dengan cara klik parent untuk layout. Kemudian tambahkan panel dengan memilih panel yang diinginkan pada layout struktur. Seperti ini. Berikut layout panel yang sudah didesain. Jadi kita dapat menambahkan setting seperti ini sesuai tampilan yang kita inginkan. Setelah membuat desain layout untuk dashboard, selanjutnya dibuat juga komponen penyusunnya, yaitu komponen panel. Berikut komponen panel yang sudah kita buat. Yang pertama, kita dapat menambahkan select komponen pada komponen dengan cara klik select, kemudian select komponen. Jadi kita pilih yang ini. Berikut merupakan properties dari select komponen. Jadi seperti ini. Selanjutnya, kita dapat membuat chart dengan cara klik chart, kemudian kita pilih pie chart yang ini. Kita
kita dapat melihat propertiesnya. Jadi seperti ini. Untuk parameter jars, ini kita pilih select all. Kemudian untuk parameter, kita dapat mengetikkan years untuk ARG dan value diisikan dengan parameter underscore years. Kemudian klik OK. Untuk data short-nya kita ambil pie charts query, kemudian lebarnya 450, tingginya juga 450. Kemudian HTML objeknya kita pilih yang pie chart object. Kemudian untuk yang pie chart sama seperti tadi, cuma kita akan memilih yang pie chart. Untuk setting propertiesnya sama seperti yang pie chart, hanya namanya saja yang membedakan. Selanjutnya kita dapat menambahkan simple parameter untuk melengkapi komponen panel yang sudah dibuat dengan cara klik kita dapat klik generic, kemudian kita pilih simple parameter. Simple parameter dapat dibuat terlebih dahulu sebelum membuat chart. Jadi kita dapat membuat simple parameter lebih dahulu. Berikut properties dari simple parameter. Jadi ini nama dari simple parameternya. Kemudian property value merupakan nilai default. Jadi kita pilih yang 2008. Kemudian masuk pada tahapan untuk membuat data sort panel. Data sort panel merupakan panel query untuk melakukan query data yang akan ditampilkan. Jadi data sort panel ini menyimpan query yang akan ditampilkan pada dashboard. Kita dapat menambahkan SQL query, kemudian kita pilih SQL over SQL GMD. Kemudian kita klik sebanyak 3 kali untuk membuat 3 seperti ini. Untuk SQL query, untuk select year query, berikut adalah propertiesnya. Jadi kita buat namanya adalah select year query, kemudian GNDE-nya kita pilih yang minimarket OLED. Kemudian query-nya kita masukkan query select distinct year from dim time inner join fakta penjualan on dim time.sktime sama dengan fakta penjualan.sktime. Kemudian kita OK. Jadi seperti ini. Kemudian untuk pie chart query-nya kita masukkan namanya pie chart query, kemudian GNDE-nya sama,
Untuk query-nya kita masukkan select c.nama underscore cabang, sum, buka kurung, p.jumlah underscore pembelian, tutup kurung, from dim underscore cabang, c, kemudian inner join fakta underscore penjualan, p on c.sk underscore cabang sama dengan p.sk underscore cabang, inner join dim underscore time, t on t.sk underscore time sama dengan p.sk underscore time, where t.year sama dengan $, kemudian kurung kurawal, years, kemudian tutup kurung, group by c.nama underscore cabang. Kemudian kita klik OK. Untuk parameter, parameternya kita dapat isikan name-nya years, kemudian value parameter underscore year, type-nya integer, kemudian kita ketik OK. Kemudian untuk belajar query-nya hampir sama, hanya membedakan nama. Kemudian untuk query-nya sama. Setelah semua pengaturan dilakukan, maka data dashboard siap untuk ditampilkan. Dan berikut tampilan dashboard yang telah dibuat dengan klik preview. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan akhir dari dashboard yang kita buat. Kemudian untuk menyimpannya kita dapat klik Save As untuk menyimpan. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda.